Jelas. Nah ini ya, tim boleh namanya nggak jelas, tapi skillnya pasti jelas bro. Ada Pakito, ada Fredrin, ada Zack ya. Nah, daripada sesat di jalan, bener gak sih Kak Kasa? Sesat di jalan nggak ada yang megangin, nggak ada yang tuntun ya kan? Mendingan Jika fix kalah katanya. Wah belum tentu Bang Samsul. Bang Samsul, slotnya masih ada gak ya di aku? Bang Samsul nama akun ML-nya apa Bang? Lupa Bang itu Bang. Kita mau ikutan di game ke-7 ada kosong kok. Bang Samsul siapa tahu mau ikutan. Oh si Gip. Gip masih ada 5 di sini. Mau ikutan nggak di game ke-7? Nih ya boleh di 7 tapi kosongnya. Di game ke-6 full. Onfa di ban aja, jangan lah guys. Nabung katanya. Iya. Oke, di 7 ya. Kita lihat ada sebuah serangan yang terjadi. Tipis-tipis, Umar. Apakah bakal terintimidasi? Terlihat dengan Sukomi yang juga masih menunggu di area belakang, menunggu kesempatan untuk melakukan pertarungan. Namun ada pengambilan ke arah sebuah gelombang yang kini akankah seorang Kluster pun berhasil bisa dapatkan. Nanti aku fan Bang Mar, sisa 1 aja. Match 7 siap, udah aku masukin ya Bang Samsul di match 7 biar nanti langsung ikutan main. Ben Onfa sama Second katanya. Lo tahu juga kah for Second kah? Ini for Second juga salah satu XP yang gacor guys. Meskipun ini kayaknya dia udah masuk tim gak sih for Second? Tapi sambaran sebuah shadow kill belum bisa terjadi. Membuat tapi kejutan pun masih bisa dilakukan. Satu sontekan terakhir yang memaksakan seorang for Second untuk pulang duluan. Poin pertama berhasil terbuka. Gimana kali ini ada seorang Kumar dan juga seorang Jack yang berada di area bawah. Apakah bakal memulai pertarungan? Bang Piu thank you ya udah ngasih mawar-mawarnya. Ada turtle yang bentar lagi bakal muncul. Tapi lihat juga dalam posisi yang gak cukup baik. Sukomi harus mencoba untuk kabur. Di saat Gyu pun mencoba memberikan penyelamatan. Tapi ada pemain lain yang harus juga tumbang. For Second. Again and again. Harus ditumbangkan di game kali ini. Pemimpin pun juga mulai mencoba untuk dibawa lagi. Dan akan memberikan pressure dengan lebih. Karena Yuri dan juga serang Cluster yang kini harus Kluster kayaknya lebih akan mencoba untuk zoning ya. Mencoba untuk meminimalisir pemain untuk bisa datang ke arah sebuah turtle. Dan langsung dieksekusi dengan baik dengan sebuah retribution yang manis dari serangan Onfa. Mengambil turtle, bahkan serang Cleo pun juga ditumbangkan. Ada pemain yang kini juga mencoba untuk memaksakan. Komar pun membuka pengambilan dengan serang Sukomi yang kini harus berada di area tengah. Mencoba untuk menjaga area. Meskipun kini nggak akan mudah. Ada pukulan pun harus mengenai dirinya dan harus membuat bonyok seketika ya. Dengan adanya for Second yang berhasil membuka satu buah knockout strike-nya. Dan harus membuat pasukan dari Margi pun kini kehilangan satu pemain. Memantapkan diri dengan akhirnya membuka poin kedua ya. Buat teman-teman dari tim gak jelas. Tapi lihat ada sebuah lompatan tadi sempat terjadi. Kluster mencoba untuk memberikan tekanan tambahan di arah top lane. Berhasilkah dengan mencoba untuk membuka cutting minion. Tapi lihat juga di arah bottom lane. Reject yang harus eliminasi. Dan Deledet pun mendapatkan poin pertamanya. Mencoba untuk menghancurkan sebuah shield. Namun lihat di arah tengah ada serang Gyu yang sempat mencoba untuk membuka sebuah inisiasi. Way of Dragon akankah berhasil terconnect. Turnamen memperebutkan planet Jupiter. Bener banget bang. Dengan satu buah sambaran Eternal Guard yang juga terjadi. Kumar Sky dihentikan. Onfa mendapatkan poin ketiganya. Dan kini akankah mencoba untuk memaksakan serangan tambahan untuk membuat teman-teman dari tim gak jelas pun semakin tertekan ya. Ini bukan 1 atau 2 guys kerugian yang harus terjadi untuk tim ini ya. Tapi lihat ada 4 ya point kill yang harus terjadi dan harus dikejar oleh teman-teman dari tim gak jelas. Dimasukin kok Bang Saito, ditunggu ya. Itu dari YouTube-nya kayaknya lagi ada masalah guys. Entah internetku yang bermasalah atau gimana teman-teman. Ini masih itu gak? Masih ada patah-patah gak? Kalau masih patah-patah berarti bener guys, internetnya lagi ini guys. Bisnet lagi bapuk ini ya. Nah, satu buah dragon yang seperti diarahkan mengenai langsung ke arah seorang Kumar.
dan gak berhasil untuk kabur. Megaki pun harus terjaga dirinya, dimana kali ini ada Forsaken yang juga akan dikejar. Way of Dragon berhasil terkonik, namun kali ini ada seorang Forsaken yang mencoba untuk menghindari sepertinya pertarungan yang bisa lebih berbahaya. Mencoba untuk melakukan penungguan ternyata di area tengah dengan harus menjaga lagi sebuah areanya di area tengah. Dan Turtle ini nggak dikasih ampun ya. Dapat kali oleh pasukan tim hierarki. Satu shadow kill membuat ancaman yang lebih. Memberikan sebuah tembakan yang terjadi, serang Deldet mencoba untuk memberikan sebuah Rhapsody. Ancaman yang kembali akan dilakukan oleh teman-teman dari tim hierarki akan berhasil bisa membuat pasukan dari tim gak jelas kehilangan beberapa pemainnya di area depan sana. Lihat dengan Cluster yang harus marah tertinggal dan Tsunami Slam sempat dilakukan, tapi Cluster pun masih berhasil selamat. Purify Gaming menjadi penyelamat untuk dirinya pun kini melakukan sebuah counter serangan ke arah teman-teman dari tim gak jelas yang sepertinya harus ketir mempersiapkan posisi. Karena kalau misalnya enggak, mereka bakal kehilangan banyak pemain lagi tuh guys. Apalagi dengan teman-teman dari tim hierarki yang bukan hanya ngebawa satu pemain dan satu shadow kill pun harus juga bisa membuat punishment ke serang Yori yang kini harus tereliminasi untuk yang kedua kali ya. Wah, ini bener-bener kuat banget teman-teman dari teman-teman tim hierarki. Suaranya kok mirip Caster, emang iya? Ini nggak jelas, skillnya juga nggak jelas. Enggak lah guys, ini mereka lawannya sepuh-sepuh guys, gimana nggak susah guys. Halo Den, welcome Den. Masih dengan serangan yang terbuka, Retribution digunakan serang Cleo untuk bisa membuat Cluster kini akankah ditumbangkan. Lihat Little Wonder pun kini berhasil diambil dan Gyu pun mencoba untuk memaksakan pulang. Nggak bisa terlalu memaksakan juga sih dalam melakukan sebuah inisiasi, apalagi kalau misalnya melihat bahwa teman-teman dari tim gak jelas kali ini juga udah semakin komplit lagi ya pemainnya dan siap untuk bisa ngasih kejutan dengan mungkin gerakan-gerakan tambahan yang bisa membahayakan buat teman-teman dari tim hierarki. Ya, dengan satu bersambaran sebuah shadow kill yang masih terjadi di John Jack dihentikan. Gak ada peluang untuk berhasil selamat dengan mega kill yang berhasil dibuka oleh serang Onfa. Menjadi pemain yang bahkan belum sama sekali ditumbangkan di game kali dengan satu buah Hunter Strike yang udah berhasil diambil. Item yang semakin akan memperkuat dirinya. Yang kartu ketiga yang kini juga akan berhasil untuk bisa dia dapatkan. Ultimate dari serang Zack apakah berhasil menyulitkan? Dimana terguat tadi juga sempat dilakukan. Dan serang Yuri pun kini malah berhasil terculik. Ada sebuah sontekan yang berhasil terjadi dan satu pun kini malah berhasil diambil alih oleh pasukan dari tim hierarki. Dan lihat ada pemain lain yang juga kini akan berhasil kabur serang Forsaken mencoba untuk selamat. Posisi yang berbahaya, hampir saya membuat Forsaken pun gagal diselamatkan. Dan Cleo kini datang mencoba untuk menyelamatkan, seperti akan mencoba untuk kembali pulang, mengatur posisi lagi, dimana pasukan dari tim gak jelas akan mempersiapkan lagi serangan yang bisa membahayakan ya. Dimana kali ini juga ada sebuah sambaran ke arah turret yang harus malah terbuka. Terus bagian tengah berhasil dihancurkan. Namun ada seorang Kumar yang kini juga akan dihentikan. Mulai penyulitan yang terjadi, dimana seorang Kumar pun juga tadi sempat melakukan Tsunami Slam, tapi gagal untuk bisa membuat dirinya selamat. Dan Onfa melakukan sebuah double kill, dan apakah momen kini berhasil bisa terjadi dengan triple kill dari serang Onfa, yang ternyata belum ada serangan tambahan yang bisa untuk dimanfaatin ya untuk game kali ini. Tapi antara guard yang juga tadi sempat dikirimkan bakal membuat Cleo perlahan bakal ke area belakang kembali ya. Dan ini yang akan membuat pasukan dari tim hierarki harus mengatur cara lebih kuat lagi untuk bisa ngambil ke arah objektif buat di game yang kali ini ya. Wah, ini terus ditekan guys. Kalau kalian dalam posisi kayak gini, kalian ngelakuin apa teman-teman? Kalau udah dalam posisi seperti ini guys, saranku sih kalau dari teman-teman tim gak jelas kayaknya harus nunggu banget ya. Dan mereka nggak boleh nyisain satu pemain doang buat main ke arah depan ya, atau melakukan platingan, sehingga akan ada backup tambahan yang harusnya bisa dimanfaatin ya. Kalau misal mereka tiba-tiba harus ngelawan bukan hanya satu atau dua, bahkan tiga pemain dari teman-teman tim hierarki. Tsunami Slam gagal untuk bisa dimaksimalkan dengan mulus. Purify Gaming menjadi masalah sehingga penyelamatan pun gagal terjadi. Tapi satu shadow kill pun juga kini harus dirasakan. Yori pun terkena point kill. Legendary berhasil terkonek, dimana satu sontekan gagal untuk bisa membuat Kumar Sky pun dihentikan. Namun tambakan dari seorang Bladet pun hampir saja juga berhasil menangkap seorang Jack, dimana dirinya pun posisinya juga nggak cukup baik untuk bisa menahan gempuran dan harus mengikhlaskan turret di bagian tengah pun untuk bisa didapatkan. Suren sih katanya. Waduh, kalau posisi kalian di gini kalian suren kah? Janganlah guys. Tenang guys, menang di awal belum tentu menang di akhir. Itu yang selalu ku coba tekanin buat teman-teman yang main di sini ya. Kalau kalian terbantai,
kalian harus ingat bahwa kesempatan buat bisa tim lawan menang tuh bisa aja gagal terjadi dengan permainan kalian yang mungkin bisa lebih membaik ya di arah late game mungkin. Apalagi kalau misalnya teman-teman dari tim lawannya nggak mau langsung ngamanin ke arah end game-nya ya. Karena sebuah Lord yang berhasil terbuka diambil langsung oleh pasukan tim RRQ dengan begitu cepatnya. Meskipun memang mereka harus mengikhlaskan bahwa Cloustar menjadi pemain yang tadi sempat harus melakukan pengalihan perhatian ya. Pengalihan perhatian yang sangat berguna sih. Karena kita melihat juga bahwa teman-teman dari tim gak jelas tadi sempat mencoba untuk all in ya arah satu momen tersebut. Bahkan Onfa sudah berhasil dihentikan dengan pukulan dari Forsaken yang masih akan menjalankan area di bagian top lane. Mencoba mendapatkan space dengan turret yang ada di arah top lane yang bisa untuk dia hancurkan ya. Tapi sepertinya serangan kembali akan terbuka. Dimana Deldet pun mencoba untuk memberikan lagi beberapa tembakannya. Cleo harus dalam waspada. Mencoba untuk mengingat dari segi darah karena darah yang dia nggak punya ini bisa sangat-sangat tipis. Mulai dengan satu momen yang manis, Tsukuyomi malah berhasil memanfaatkan diri untuk bisa melakukan sebuah double kill di game yang kali ini. 3 pemain tersisa dan harus berhati-hati. Forsaken mulai muncul dan mulai mencoba untuk memberikan pukulannya. Dan apakah ada serangan Deldet yang berhasil untuk bisa terculik dengan posisi yang gak cukup baik. Serang Forsaken kini harus berhati-hati. Mencoba ditumbangkan dan one last hit dari serang Tsukuyomi pun berhasil terkonek. Kini seperti didapatkan. Turret pun kini juga bakal dihancurkan. 2-3 pemain tersisa dan ini bakal menjadi masalah. Mulai dengan sebuah terkuat yang harus dikirimkan dan Kumar pun hilang begitu saja. Namun Q dan juga satu orang pemain lainnya kini akan mencoba diincar oleh teman-teman dari tim gak jelas yang tentunya harusnya masih cukup kuat untuk bisa menahan sebuah gamenya di match yang kali ini. Tapi juga ada beberapa turret yang akan mulai dihancurkan langsung oleh Wave Minion yang mulai berjalan. Mereka harus tahu dan sadar bahwa ada Wave Minion juga yang perlahan mulai mencoba untuk menghancurkan ya turret-turret yang tersisa dari tim mereka. Mulai dengan sebuah sambaran sebuah kill yang mungkin bisa membuat mereka pun kehilangan pemain. Namun kini seorang Tsukuyomi yang harus malah tertinggal jika Enter Guard yang tadi malah terrespon di sana ya. Wah, sempat ada Enter Guard yang terrespon, cuman itu nggak bisa ngebuat juga teman-teman dari tim RRQ bisa perlahan atau mulus pulang dengan tanpa ada korban. Bahkan Cloustar yang kini juga berada di area bawah hampir saja mendapatkan juga sebuah kejutan di mana Onfa berhasil juga menambah lagi poin killnya. Ada pemain yang terculik, Yori pun harus ditumbangkan untuk yang kelima kalinya. Dan lihat 3 pemain lain kini bakal bersiap untuk menjalankan lagi area. Dan apakah akan menjadi sektor yang akan berbahaya untuk pasukan tim gak jelas, di mana mereka kini hanya tersisa 2 turret yang ada di arah top lane dan juga di arah bottom lane. Base pun harus mereka jaga juga dengan lebih baik lagi. Apalagi dengan ada momentum Lord kedua kini bakal muncul. Forsaken masih mencoba menunggu momen yang tepat. Kini bakal mencoba berikan HBD. Sebuah HBD langsung karena serangan Deldet yang harus malah terkunci ya. Dengan pukulan yang terjadi, pukulan yang sangat-sangat kuat untuk langsung ngambil ke arah pemain. Dan item-item yang udah diambil memang berfokus ke arah damage guys. Ada Hunter Strike, si Hilbert, dan juga ada sebuah Sky Pincher ya. Fokus banget ke arah damage dan ini yang harusnya ya menjadi warning buat teman-teman dari RRQ. Khususnya jangan ada pemain yang punya darah tipis berjalan-jalan dengan bebas di area Lane of Dawn ya. Apalagi dengan kini posisi dari pasukan tim RRQ yang harus malah kehilangan juga seorang Cluster. Apakah membuat mereka nggak berani untuk bisa memasakkan serangan dari depan? Apalagi dengan ada sebuah kesempatan juga untuk bisa menemukan Lord. Tapi dengan adanya Onfa mencoba memberikan gerakan-gerakan tambahan, bahkan membuat Cleo pun ditumbangkan. Sayangnya kini jungle dari pasukan tim lawan pun hilang, sehingga 3 pemain tersisa dan Kumar bersama dengan seorang Yores mendapatkan sebuah surprise. Satu shadow kill membuat bencana. Double kill didapatkan dan harus kini menyisakan 3 pemain yang harus bertahan di area belakang sana. Dan ini bencana. Pasukan dari tim RRQ seperti akan coba untuk manfaatin langsung Lord pertamanya kali ini ya. Lord kedua guys, yang sepertinya kini akan mencoba untuk dikunci. Berhasil ternyata didapatkan kini untuk pasukan dari tim RRQ. Pasukan dari tim gak jelas pun juga berhasil untuk bisa menculik lagi Forsaken. Again and again berhasil menculik seorang Deldet. Tumbang untuk ketiga kali, tapi jalur escape yang kini akan dipupus akan membuat seorang Forsaken juga dalam masalah. Terhadap Way of Dragon dan harus tumbang di tangan dari seorang Onfa. Dimana kali ini ada sebuah luka yang cukup dalam untuk bisa membuat Forsaken pun menunggu cukup lama untuk bisa kembali respon.
20 menit ya, 20 detik ya, yang akan cukup lama untuk serang Forsaken. Menunggu teman-temannya untuk melakukan sebuah defense dengan baik, dengan harus juga berhati-hati. Ada sebuah heavy crossbow yang kini akan berhasil dimanfaatkan langsung oleh serang Jack di area belakang sana, mengatur posisi. Meskipun turret di bagian bottom lane pun kini juga udah berhasil dihancurkan. Lordnya masih bisa untuk masuk. Ether Guard juga bisa menjadi masalah, mengatur momentum. Dimana kali ini serang Gyu yang juga tersambar dengan beberapa damage lain juga harus mencoba untuk lebih semangat lagi, mencoba untuk melakukan common attack. Namun seorang Tsukuyomi pun juga kini terlalu sendirian. Terculik kah? Namun malah berhasil melakukan perbedaan, dimana poin kill berhasil untuk dilakukan. Last hit pun berhasil terjadi bersama dengan seorang Forsaken yang juga kini harus malah berhasil ditumbangkan. Tembakan dengan sebuah Rhapsody pun kini akan terjadi, dengan mencoba untuk mengambil mungkin serang Jack di game kali ini. Namun triple kill dan look for Maniac from Jack gagal sebenarnya untuk bisa dilakukan dengan baik, dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ mengamankan cara gamenya, dan harus membuat pasukan dari tim Gajelas pun berhasil dikalahkan di game yang kali ini teman-teman ya. Ini dia momen dimana tadi end game berhasil terbuka 14 menit lebih ya, 15 menit kayaknya ya, menjadi waktu yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim RRQ untuk bisa melakukan kemenangan di game yang kali ini. Ini dia dengan Sasik yang terjadi ya. Yang terakhir nggak kelihatan kan katanya Tomio. Apa itu Tomio? Wave Dragonnya miss kah? Kepasang sama si Akum. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Kumonki welcome. Mantap ya, makin kece. Iya. Lord Vex sananya pukul turret katanya. Di personal nge-lag, dipersonalin Onfa. Waduh. Full silver ya guys dengan 14 poin kill. Dengan kini ada 26 poin kill yang berhasil terjadi buat teman-teman dari tim RRQ dengan MVP dari Onfa ya. Masih jadi pemain yang sangat-sangat sulit dihentikan di game yang kali ini guys, dengan 3 emas lain dari serang Cluster, Tsukuyomi dan juga Gyu ya. Ada silver dari serang Gledet dengan permainan Moskop yang sebenarnya bukan Moskop, Granger ya, yang sebenarnya udah sangat-sangat kuat juga guys. Cuman sering kali terculik ya dengan permainan dari serang Forsaken yang tiba-tiba muncul dari area burst ya. Hayanya dapat 1 slot bang, boleh kita kasih hayanya 1 slot ya, dikasih sama Bang Cleo guys. Siap King Cleo. Berarti Onfa tadi main gratis guys. Dengan saya skin juga kalian bisa cek aja di game yang sekarang. Bang apa tuh? Gio dendam di gua kayaknya kata Bang Jack. Waduh guys.